Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati senior-senior saya, Pak Sugeng, Pak Tarto, Pak Rijang, Bu Mulyati, dan seluruh senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia. Yang pertama, cerita balapan karung dulu. Saya itu sebetulnya paling senang kalau melihat rakyat di kampung atau di lapangan kecil di kampung itu mengadakan lomba-lomba yang sederhana yang mereka gembiranya, senangnya setengah mati, senang sekali. Bukan hal-hal yang tinggi-tinggi tidak, tapi mereka betul-betul menikmati kegembiraan itu. Dan kemarin memang waktu di Waduk Pluit saya melihat mungkin ada 30-an ribu masyarakat di situ dan naik panjat pinang, ada yang makan kerupuk, ada yang balapan karung, ada yang macam-macam lomba di situ. Pas saya ke sana hampir, kemudian saya lihat saya mau panjat pinang nggak berani. Saya mau ikut yang enak sebetulnya, makan kerupuk sama yang keamanan nggak boleh pak, itu harus dicek dulu pak, harus udah food test. Kerupuk aja mau dari apa? Udah full checking gitu. Nggak jadi lagi. Terus ada yang balapan karung, loncat-loncat, udah saya ikut aja. Bahaya pak itu pak, nanti jatuh gimana? Jatuh paling ya sakit. Nah, udah saya ikut. Begitu saya masuk di dalam karung, saya lupa ini hanya jalan biasa atau lompat-lompat ya. Saya tanya ke ini gimana caranya, ke kanan saya, ini loncat-loncat atau jalan biasa biar menang? Enggak pak, yang paling aman loncat-loncat pak. Bener, betul pak. Ya saya loncat, hampir jatuh tapi ya tetap ya kalah. Dari 10 orang yang ikut lomba, saya nomor 10. Tapi saya nggak gugat ke panitia. Benar nggak gugat nggak ada pikiran mau gugat panitia itu enggak. Ya yang paling penting menurut saya, saya juga senang bisa loncat-loncat ketawa, rakyat saya juga senang, ya sudah, itulah kegembiraan yang tadi disampaikan Pak Sekretariat. Masyarakat senang, nggak senang, masyarakat gembira, saya gembira, udah itu aja. Terus mau pulang, disuruh sepak bola lagi. Saya sudah nggak mau, saya ini sudah 4 bulan saya nggak pernah lari, nggak pernah jogging, nggak pernah sepedaan, pasti nanti nggak kuat, nggak pak, pokoknya nendang pak, barang 1 tendangan 2 tendangan. Saya nggak bawa pakaian, udah disiapin lah, waduh kalah saya. Ya udah pakai main sepak bola, penalti. Saya suruh mengeksekusi, wah ini seneng saya kayak gitu. Kalau yang gampang-gampang mau, karena ngegolkan itu sulit. Yang nonton sepak bola itu saya enak loh, nggak ngegolkan pada maki-maki itu. Pas main baru ngerasain bahwa main sepak bola itu sulit. Nah suruh penalti ya seneng ya. Ini saya ambil penalti ya saya. Ya kalau penalti ya kalau nggak gol keberatan. Ya gol lah. Setelah gol
sudah ngebul kan sudah 4 menit saya mundur. Gak istirahat. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, mungkin bolehlah ini di enggak serius atau setengah serius, silahkan, tetapi ya, inilah mungkin yang akan kita kerjakan ke depan. Ini memang induk kita yang paling atas memang adalah Trisakti, yaitu daulat politik. Negara memang harus punya daulat politik, kemudian ekonomi yang mandiri, ekonomi yang berdikari, dan yang kita ini sekarang memang kehilangan adalah sebuah karakter, sebuah jati diri, sebuah identitas, sehingga perlunya sebuah kepribadian dalam berbudaya. Ini 6 ciri manusia Indonesia yang kira-kira ini dia terus terang, bukan menurut saya, menurut Pak Mokhtar Lubis. 1, katanya manusia Indonesia itu banyak yang nomor 1 itu. Saya nggak berani baca apa. Bener nggak? Enggak, saya nggak tanya. Bener nggak? Saya nggak tahu. Yang kedua, bener nggak? Yang ketiga, bener nggak kira-kira? Yang keempat, percaya, tahyul. Wah, pejabat kita ini banyak yang main dukun. Ya inilah, saya hanya membacakan saja. Saya nggak berani membaca. Tapi inilah saya kira beban yang memang harus kita sadari, betul-betul bisa merubah sebuah sikap, merubah perilaku, merubah ya gaya hidup kita sehari-hari. Karena apapun sebuah negara itu harus manusianya harus ada karakternya, harus ada identitasnya, harus ada jati dirinya yang jelas bahwa inilah Indonesia, inilah orang Indonesia, inilah manusia Indonesia. Dan itu yang sampai sekarang kita mulai kehilangan. Saya pernah mengatakan perlunya kita sebuah revolusi mental. Seperti apa sih sebetulnya yang ingin kita lakukan? Yang paling benar memang lewat pendidikan. Banyak yang menyampaikan, anak SD sekarang ini kayak apa? Kalau mau berangkat sekolah itu terbongkok-bongkok karena membawa buku yang sangat berat. Yang sangat berat, dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan yang juga sudah berat untuk anak seusia SD. SMP juga sama. Bahwa pengetahuan itu selalu dijaga. Mestinya kalau menurut saya di SD itu paling tidak 70-80 itu harus karakter yang dibangun, sikap mental yang dibangun, budi pekerti yang dibangun. Yang 20-nya baru pengetahuan. Yang 20-nya baru pengetahuan. Di SMP 60-40. Di SMA, SMK baru dibalik bisa 20-80. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Sehingga sikap mental itu didapatkan dari pendidikan karakter itu. Pendidikan yang dimulai dari SD. Kita lihat di yang dekat saja di Singapura ada NS, National Service di sana.
Tapi di sana penduduknya kan sedikit. Setelah lulus SMA, masukkan ke pulau, di situ digarap 2 tahun. Keluar dari pulau sudah betul-betul di sininya semuanya sama. Pemimpinnya bilang ke utara, semuanya pasti ke utara. Pemimpinnya bilang ke selatan, semuanya pasti ke selatan. Nah, di kita ini yang tidak dilakukan. Sehingga pemimpinnya bilang ke utara, ada ke barat, ada ke timur, ada ke atas saja ada. Karena tidak dimulai sejak ini. Ini yang ingin kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya, Pak, itu kan baru kita nikmati 15 atau 20 tahun yang akan datang kalau dilakukan pembentukan karakternya itu sekarang. Terus yang sudah sekarang diapakan? Dan kita juga berpikir, apakah kita perlu juga membuat pulau, kemudian dimasukkan di pulau, kemudian di situ diberikan semuanya hal-hal yang baik yang berkaitan dengan disiplin, baik yang berkaitan dengan etika, baik yang berkaitan dengan sikap dan mental, baik yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, bela negara, semuanya diberikan di situ. Tapi kalau penduduknya sedikit, kita ini 240 juta. Oleh sebab itu, menurut saya yang perlu dilakukan adalah membangun sistemnya, sehingga manusianya harus mengikuti paksa untuk mengikuti sistem. Untuk mengejar itu juga kita ke depan akan menerbitkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Sistemnya sudah ada dan sudah kita lakukan di Jakarta. Ini hanya diberikan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Sistemnya sudah berjalan, kontrolnya juga pakai ini dari bank, sistem bank, sehingga checkingnya adalah dari bank, bukan dari pemerintah daerah, tetapi dari bank. Kalau menurut saya sebetulnya kayak IKTP itu sebetulnya diberikan aja pada bank. Bank BPD itu sudah buat dari sini untuk KTP, bisa untuk ATM, bisa untuk semuanya. Selain pada bank gratis. Nggak usah bayar. Karena banknya juga dapat apa? Karena bisa dipakai untuk kartu ATM, pasti dia akan nyimpan di bank itu. Bank itu pasti rebutan kalau hanya suruh buat kayak gini rebutan. Kami menampung uang. Karena yang kita lakukan bisa sistem ini saja di Jakarta kita habis 790 miliar yang kita berikan anak-anak dari ruang dari keluarga yang tidak mampu, misalnya SD kita berikan 140, SMP 180, SMA 240 per bulan yang bisa diambil dari sistem dan sudah kita tentukan untuk beli apa. Yang kartu Indonesia Sehat, yang juga sudah kita bikin di yang banyak itu apa, anggarannya ada, tapi sistemnya tidak jelas, sehingga duitnya lari ke siapa nggak jelas. Kalau sistem kartu ini jelas, rakyatnya yang pegang kartunya, sehingga dia ke rumah sakit maupun ke puskesmas maupun ke klinik ini pakai kartu ini. Yang bayar siapa? Ya kartunya yang bayar nantinya. Sistem kartu yang sangat penting. Jangan sampai anggaran itu diberikan pada birokrasi kita. Kontrolnya seperti apa? Ngeceknya seperti apa? Saya sehat, kemarin dicek itu sehat. Ini kartu
ini, kartu-kartu seperti Indonesia, terus yang Indonesia saya tadi, kartu itu sudah kita lakukan. Dulu di Solo sudah, di sini juga sudah. Artinya sudah terkoreksi karena memang sebuah sistem itu pasti perlu koreksi karena kekurangan. Dan kontrolnya juga gampang. Kalau rumah sakit diberikan, sudah semuanya terekam semuanya. Sakitnya di situ terus. Oleh sebab itu, kalau dua itu sudah dilakukan, memang di depan tadi saya sampaikan, memang yang kita perlukan sekarang ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu harus dinomor satukan, tidak ada yang lain. Pembangunan sumber daya manusia, tidak ada yang lain. Entah lewat pendidikan, entah lewat training, pelatihan, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita lepas dari itu. Berbahaya sekali, karena persaingan itu persaingan antar negara. Tahun depan kita sudah masuk ke ASEAN Economic Community. Kita nggak ngerti sebetulnya nanti kita akan jadi seperti apa, nggak ngerti. Apakah kita yang diserbu ataukah kita bisa menyerbu? Belum tahu. Kita belum tahu. Tapi menurut saya kalau kita dari ini sudah dilakukan pembangunan sumber daya manusia, pembentukan karakter anak, jadi mulai sejak SD, SMP, SMA, yang muncul nanti ada sebuah etos kerja, sikap mental, etos kerja yang baik, produktivitas yang baik, dan ya yang terakhir, daya saing kita dengan negara yang lain yang akan kuat. Yang sering saya berikan contoh, saya pernah langsung saya lihat dan saya lakukan sendiri dengan mesin yang sama, dengan orang yang sama, hanya yang ini Indonesia, yang ini Taiwan. Yang Indonesia bisa memproduksi 400, yang di sini yang Taiwan 4.000. Dalam jam yang sama, dengan mesin yang sama, dengan orang yang sama. Ini jauh sekali. Ya itulah, tapi itulah faktanya seperti itu. Artinya etos kerja kita memang perlu dijot lagi, sehingga akan muncul sebuah daya saing, akan muncul sebuah produktivitas. Kita garap secara serius, saya yakin bisa bersaing, tetapi memang harus lapangannya harus digarap secara serius, baik urusan pupuknya, baik urusan pestisidanya, baik urusan irigasinya. Ya enggak, kita tuh sering membuat program-program seperti itu, banyak yang program basa-basi, kelihatannya ada tapi nggak ada gitu. Ya betul, ada di anggarannya ada, tapi fakta di bawahnya nggak ada. Hilangnya kemana? Nggak jelas. Coba aja Bapak, Ibu, lihat terus beri aja. Seperti itu. Ada anggarannya betul, ada yang triliun, ratusan miliar. Artinya anggaran itu tidak produktif, tidak menyentuh pada sasaran. Itu duit kita ini banyak sekali. APBN kita tahun depan 2019 ya, 2019 triliun. Jadi banget. Kalau bisa tepat sasaran, ya banyak yang nyampe dia itu kan untuk bayar utang, untuk subsidi, untuk yang ruang fiskalnya tinggalnya sempit. Menurut saya juga tidak begitu. Asal penggunaannya tepat, barangnya akan kelihatan. Asal penggunaannya bisa kena sasaran, itu juga akan kelihatan. Karena tidak hanya juta atau miliar, tapi triliun. Dulu waktu saya jadi wali kota, selama 5 tahun ini, hanya memakai anggaran 3,5 triliun selama 5 tahun. Saya masuk DKI
DKI kan 5 wali kota. Berarti kurang lebih kan kali 3,5 kan? Ya. Berapa 17 lah. 1,5 triliun kira-kira kalau dibuat sama. Saya masuk ke sini 5 tahun itu. Saya masuk ke sini 1 tahun 41 triliun. Tahun ini 1 tahun 72 triliun, 1 tahun dan 5 tahun. Jangan tepuk tangan dulu. Ini saya mau membandingkan yang di sini hanya berarti 3,5 triliun, artinya setahun hanya 700 miliar, ya kan? Yang di sini setahun untuk 5 kota, kita kan 5 wali kota, ini 1 kota, ini 5 kota. Berarti berapa kali lipat? Bapak Ibu bandingkan gitu loh. 10 kali lipat. Bapak Ibu bandingkan. Ya kalau Jakarta yang tidak bisa menyelesaikan masalah, pasti ada yang keliru. Ada mismanagement. Hasilnya 700 miliar. Di sini 5 wali kota 72 triliun. Berapa kali lipat itu? Enggak dong. 4 kali lipat. Ini 1, ini 5. Kalau ini kan berarti kan 100 kali kan kalau 1 dengan 1. Benar enggak? Yang ini 700, yang ini 70 triliun, 100 kali. 100 kali dibagi 5. Berarti 20 kali lipat. Kalau dibandingkan 1 dengan 1, 20 kali lipat. Bayangkan 20 kali lipat. Jangan ada yang tepuk tangan lagi. Iya kan? Iya. 20 kali lipat sama-sama. Gede sekali. Tapi saya yakin ini gubernur berikut ini bisa ngebut, yakin. Asal didukung oleh yang di sini. Ngebut, serius ngebut. Bapak Ibu lihat nanti. Program rice estate, program food estate, hubungannya mana itu? Membuat apa yang lalu-lalang dari kita dan beberapa track saya memang kereta api seperti ini yang mengangkut barang gitu, bukan kalau yang ini manusia, yang barang yang diperlukan di Sumatera, diperlukan di Kalimantan, diperlukan di menyelesaikan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua, yaitu mereka 300-an 350 triliun. Menurut saya tidak mahal segitu. Tadi tidak dimulai setahun, tapi kan harus dimulai. Sehingga truk batu bara tidak perlu jalan raya. Ya seperti kita lihat sekarang di Sumatera, Kalimantan, jalan raya kita rusak kan dipakai untuk truk batu bara. Harusnya batu bara naik rel, naik kereta api. Terus yang tadi ekonomi kreatif aja, saya hanya berpikir ya, kenapa banyak orang yang takut kita masuk ke ASEAN Economic Community. Menurut saya kalau kita bisa menseleksi produk-produk kita yang punya kompetitif, punya daya saing, punya kompetitif harga, punya daya saing yang tinggi, saya kira kita justru bisa menyerang ke sana. Saya yakin itu produk-produk misalnya produk-produk baru
t-shirt di Bandung itu bisa sangat murah sekali. Produk-produk Tanah Abang ini kalau bisa mencarikan pasar, entah ke Afrika, entah ke negara-negara berkembang lainnya, itu juga mempunyai harga yang sangat kompetitif. Tetapi pasarnya tidak disiapkan mestinya oleh negara yang menyiapkan. Siapa mereka? Ya dubes-dubes kita. Dubes-dubes kita mestinya 90% untuk bekerja untuk mempromosikan produk-produk yang diproduksi di kampung, yang di daerah itu, karena itu kompetitif, harganya murah-murah sekali. Hanya diseleksi kualitasnya saja, kualitas, diperbaiki packaging, kemasannya. Saya yakin kita bisa. Tapi negara memang harus hadir, negara harus ada. Masuk ke keamanan. Kita ini negara dengan 17.000 pulau. Kontrolnya seperti apa? Kan sulit. Saya kemarin menyampaikan kenapa kita tidak beli drone saja. Kan sudah banyak dipakai drone dalam yang kecil-kecil ya. Untuk pertanian banyak saya lihat di desa-desa itu perusahaan-perusahaan tadi yang pakai drone kecil buatan Bandung. Drone ini yang bisa mengontrol seluruh titik yang ada di wilayah kita. Untuk pertahanan ada kapal lewat kita ngerti, ada pesawat lewat kita ngerti. Ini untuk pertahanan. Tetapi untuk sisi ekonomi juga ada. Illegal fishing dan nyuri-nyuri ikan bisa ketahuan. Kebakaran hutan di titik mana bisa ketahuan dengan ini. Illegal logging juga bisa dikejar dengan ini. Dan murah, tidak mahal. Satu untuk Indonesia bisa dibagi 3 wilayah. Untuk satu wilayah itu kira-kira habis 1,5 triliun. 1,5 triliun berarti 3 kan hanya 4,5 triliun. 1 tahun kita kehilangan. Ada yang menghitung katanya kehilangan karena pencurian ikan illegal fishing itu sampai 300 triliun setahun hilang. Daripada itu ikan ini aja 4,5 triliun yang nyuri-nyuri bisa tangkapin semuanya. Pusat komando bisa, mau di Jakarta bisa, mau di Bandung bisa. Ikan ya, bisa aja mau minta apa, tinggal kolek saja. Diserbu pakai udara bisa, serbu pakai laut bisa. Udah tinggal kejar, berbukti. Ya biar kapok, nggak nyuri lagi gitu. Iya. Bukan kapal-kapal asing. Bikin rame, Pak. Hah? Bikin rame. Nah, dibikin rame, betul. Kalau nggak digitu kan, ya kita akan dicuri terus sudah. Yakin itu pasti ya, nggak kayu kita, tidak ikan kita, pasti sudah. Diulang-ulang terus. Tidak mahal, tadi kan tidak mahal. Banyak drone masuk ke satelit masuk ke pusat komando sudah ketahuan semuanya. Yang lihat nggak kita menyelesaikan ini. Inilah kedaulatan kita, kehadiran negara kita. Dan kalau itu semua infrastruktur itu semuanya siap, ya kita akan masuk ke poros maritim dunia ini. Dan kita yakin itu bisa kita lakukan. Bukan sesuatu yang dulu zaman Sriwijaya kita bisa jaya karena maritim. Zaman Majapahit juga kita jaya juga karena maritim. Dan kita lupa sejarah itu sehingga kita tidak mempercayai ke maritiman kita. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang bisa sampaikan tadi ada yang kurang karena keterbatasan saya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat
ulang tahun yang ke-5 untuk Sugeng Saryadi School of Government. Semoga sukses dan jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan sedikit penanganan yang disampaikan untuk Bapak, kami persilakan Bapak Sugeng Saryadi, Mas Fazrul dan juga Kang Kardi yang memberikan penanganan agak besar teman-temannya. Mungkin yang ini memohonkan silakan siap-siap. Lihatin sini Pak, sini Pak. Oh. Pak, Pak.